Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya sehingga kita bisa bertemu dan bersilaturahmi pada pagi hari menjelang siang yang berbahagia ini. Saya Dimas Dedi Jayaningrat ingin menyampaikan kepada teman-teman sebuah informasi yang sangat luar biasa, sangat menarik, dan ini semoga bisa membawa dan menjadi jalan kita bersama untuk menuju sukses dengan modal sangat terjangkau ya. Jadi kesempatan pada pagi menjelang siang hari ini kita akan memperkenalkan sebuah proyek. Jadi ini ada sebuah proyek digital, proyek teknologi, proyek berbasis aplikasi video. Bila teman-teman selama ini kesibukannya itu melihat video di dalam sebuah platform TikTok, Instagram Reel, Facebook Reel, selama ini kita mengeluarkan uang. Nah, bagaimana nanti bersama Tisu-Pesu ini kita mengaktifkan gadget kita, handphone kita melihat video-video pendek itu, kita bukannya mengeluarkan uang, tetapi kita mendapatkan uang. Kita akan dibayar. Bagi teman-teman yang suka membuat konten video, bagi teman-teman yang berprofesi menjadi konten kreator, bisa nanti memasukkan konten-konten videonya di Tisu-Pesu. Bisa nanti bikin template. Seperti ya teman-teman, jadi semoga ini nanti informasinya akan sangat berguna bagi kita semuanya. Tidak menunggu lama, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11. Oke, selanjutnya kita dengarkan bersama-sama presentasi dari Tisu-Pesu oleh Bang Ishak Senen. Tepuk tangan yang meriah buat Bang Ishak Senen. Makasih Pak. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Dihapus dulu Bapak Ibu. Oke. Selamat pagi, nama saya Ishak. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu Tisu-Pesu. Di tengah-tengah Bapak Ibu hadir Mr. Jimmy. Mr. Jimmy adalah perwakilan dari perusahaan. Beliau perwakilan langsung dari induk perusahaan Tisu-Pesu. Ya. Beliau ada di sana, mungkin Pak Jimmy, Dato' Jimmy, ya, ada di sana. Kemudian di tengah-tengah kita juga, ya, di tengah-tengah kita juga ada founder kita Ibu Maria, betul di sana. Ada juga Ibu Ratna, ya. Mereka adalah orang-orang awal yang memulai Tisu-Pesu di Indonesia. Nanti setelah acara ini kita boleh berkenalan dengan mereka. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke. Tisu-Pesu ini masuk ke Indonesia melalui Medan. Ya, berawal tanggal 7 Maret. 7 Maret bermulainya dari Medan, kemudian di Medan mulai berkembang, ya. Dan yang luar biasa perkembangan di Medan membawa perwakilan dari Indonesia berkunjung ke Hong Kong dan Macau untuk bertemu langsung, ya, perwakilan-perwakilan yang ada di induk perusahaan. Nanti kita dengarkan, nanti mungkin Ibu Maria nambah sedikit ya cerita bagaimana mereka melakukan perjalanan ke Hong Kong dan Macau. Bapak Ibu sudah siap? Siap menghasilkan income? Siap menghasilkan cuan? Siap menghasilkan cuan? Nah, harus semangat pagi-pagi nih. Semangat pagi, betul. Selamat datang ke Tisu-Pesu Indonesia. Oke, yang pertama Bapak Ibu, Tisu-Pesu ini yang menawarkan yang kepada Bapak Ibu adalah mengubah hiburan menjadi pendapatan. Tisu-Pesu adalah platform video pendek inovatif yang memungkinkan, ya, Bapak Ibu untuk menghasilkan uang dengan menonton video. Pertanyaannya, di handphone Bapak Ibu ada berapa banyak aplikasi media sosial? Banyak banget. Banyak Pak ya? Banyak banget. Ada yang punya Facebook? Banyak. Ada? YouTube? Ya. Ada. Pertanyaan yang paling gampang, punya yang namanya TikTok? Punya banget. Nah, ini luar biasa. Ya, biasanya TikTok itu digunakan oleh anak-anak
zaman now, anak-anak Gen Z paling banyak menggunakan. Dan TikTok digunakan banyak juga untuk melakukan yang namanya live, untuk melakukan transaksi penjualan di sana, penawaran berbagai macam produk, betul ya? Ada juga yang punya snack video, Telegram, sorry maaf, Instagram, punya juga kan? Nah, pertanyaan yang gampang sekali, kira-kira Bapak Ibu menonton itu pakai biaya nggak? Pakai data. Kali babi gratis. Kuota ya. Neng masjid. Saya mau tanya, Bapak kalau nonton video satu hari berapa kali, Pak? Sampai capek, Pak. Kalau sampai pagi. Sampai pagi, nggak sadar loh. Berapa biaya satu bulan untuk kuotanya, Pak? Ya mungkin 500-an. 500.000 satu bulan. Kuota lo, kuota kan mahal tuh kuota. Ya, anggap aja 150 ya. Normalnya ya 150 ya kuota untuk satu bulan. Ketika kita beli kuota, biasanya di dalam provider itu menawarkan untuk ada fasilitas untuk menonton yang namanya media sosial. Ada pilihan Facebook, ada pilihan YouTube, ada pilihan Instagram, seperti itu. Nah, tinggal Bapak Ibu hobinya di mana. Kalau YouTube, maka dapatkan tambahan kuota untuk menonton YouTube. Tapi kalau sudah habis, maka kuota utama Bapak Ibu harus dipakai. Tanpa disadari Bapak Ibu akan kehabisan kuota. Ketika akses lagi, videonya sudah nggak mau buka lagi, tandanya kuotanya sudah habis. Nah, tadi Bapak Ibu keluarkan uang atau uang yang masuk? Keluarkan uang. Berarti selama ini Bapak Ibu menyumbang YouTube, TikTok, YouTuber, menyumbang untuk pemilik dari video konten pendek tanpa Bapak Ibu sadari. Betul ya? Nah, hari ini Tisu Pesu hadir untuk memberikan satu peluang untuk Bapak Ibu bisa menghasilkan income, cuan dari menonton video pendek. Mau nggak? Punya modal kuota, tetapi menonton video menghasilkan cuan. Mau ya? Oke, kalau mau mari kita lihat, lanjut. Oke, Tisu Pesu, bagaimana perusahaan ini tentang Tisu Pesu, platform video pendek berbasis AI. Ini sudah eranya AI ya, betul ya? Semua serba teknologi. AI itu mudah dibuat karena banyak aplikasi di dalam Play Store. Kita bisa download, kemudian kita bisa belajar untuk membuat video pendek. Ya, ada yang pernah coba? Foto bisa ngomong sendiri? Bisa? Betul ya? Oke, maka Tisu Pesu juga akan menjadi salah satu platform, ya, platform yang akan masuk di dunia video pendek era ini, ya. Jadi kita yang hadir hari ini di Indonesia, di Yogyakarta, ya, kita termasuk salah satu yang awal untuk memulai semacam TikTok pertama kali. TikTok bermula pertama kali, ataupun kalau kita tahu yang namanya YouTube bermula tahun berapa? 2005, betul ya? Pada saat orang-orang itu memulai YouTube pertama kali 2005, tidak mudah bagi mereka. Ya, mereka konsisten hingga hari ini. Ada yang tahu orang yang punya income besar di Indonesia hanya dengan menjadi seorang content creator di YouTube? Ada yang tahu? Atta Halilintar. Siapa lagi? Ria Ricis, Siapa lagi? Raffi Raffi Ahmad.
Siapa lagi? Yang Banyak. botak itu siapa namanya? Banyak. Deddy Corbuzier. Mereka hanya dari rumah Bapak Ibu menghasilkan ratusan juta dari rumah. Ya, oke. Berikutnya memanfaatkan ekonomi perhatian. Nah, ekonomi perhatian sekarang ini Bapak Ibu apa? Bapak Ibu itu tidak perhatian lagi sama istri anak, betul? Banyak itu terjadi. Bangun pagi yang dipegang apa? HP. Bapak-bapak bangun-bangun bu, istrinya di sebelah. Yang dicari apa dulu Bapak Ibu? HP. Betul. Maka kita juga berada di perusahaan yang dimana akan memanfaatkan ekonomi perhatian. Ekonomi itu apa sih Bapak Ibu? TikTok itu menjadi perhatian karena apa? Video pendek yang menjadi viral. Tanpa kita minta ada yang lewat. Ketika Bapak Ibu buka TikTok, ada banyak video lewat. Bapak Ibu minta nggak? Enggak ya, tapi dia menyedot kuota dari Bapak Ibu. Itu ya. Oke. Kemudian memberikan kesempatan bagi semua orang untuk memonetisasi waktu mereka di media sosial. Nah ini luar biasa ya, banyak kesempatan untuk Bapak Ibu melakukan monetisasi waktu Bapak Ibu berada di media sosial, dan ini luar biasa untuk Bapak Ibu bisa nantinya bisa lakukan di platform yang baru. Oke, next bro. Oke, tentang Supesu di mana Imeta SDN BHD ini adalah perusahaan induknya, ya perusahaan induknya di Supesu. Nah, adalah perusahaan produksi film AI dan aplikasi dan juga video berkualitas tinggi. Yang menarik di sini yang memanfaatkan teknologi AI (Artificial Intelligence). Ya, hanya menggunakan aplikasi, coba-coba buat aplikasi create video pendek, kemudian upload. Tetapi itu menjadi sebuah video pendek yang menjadi viral. Banyak yang mengalami seperti itu. Saya mengalami di Facebook. Ada sebuah video pendek yang saya upload, tiba-tiba itu dari Eropa banyak yang follow. Dalam hitungan hari, satu hari memiliki follower baru hampir 20.000. Ada pernah ngalami nggak? Nggak ada. Itulah kekuatan dari teknologi saat ini. Nah itu bisa terjadi padahal videonya yang biasa-biasa saja, memanfaatkan teknologi AI. Ya. Kemudian tujuannya untuk mempercepat pengembangan platform pembuatan konten dan presentasi pasar. Ya. Oke, next. Visi dan misi. Visinya adalah menjadi platform video pendek Web3, ya, Web3 terbesar di dunia. Kenapa video pendek ini bisa menjadi salah satu acuan orang saat ini berlomba-lomba untuk membuat yang namanya platform video pendek? Pertama kali TikTok hadir di Indonesia, ya, kita hanya ikut-ikutan membuat video, menonton video, banyak ya yang hanya mau iseng-iseng aja. Kenyataannya yang terjadi, ya, yang terjadi saat ini video pendek menjadi viral, menjadi virus untuk kita semua. Itu virus loh, bukan main-main. Kalau nggak nonton TikTok bisa tidur nggak? Bisa. Nanti sudah sampai di kasur, kepala udah kena bantal, pegang lagi HP, ya kan? Betul ya? Nah ini salah satu virus. Nah virus ini harusnya kita sikapi untuk bisa menghasilkan cuan, bukan virus yang dimana merugikan kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Oke, kemudian next. Oke, model bisnis. Model bisnisnya dari mana? Menghasilkan dari mana? Yang pertama, pendapatan iklan merek. Ya, kalau Bapak Ibu ya membuat sebuah video pendek, ya pastinya ada channelnya, betul ya? Ya, ada channel, kemudian ada yang dimana periklanan iklan yang dimana Bapak Ibu dapatkan itu datang dari orang-orang yang ingin memasarkan produk mereka, beriklan. Ya,
Contoh, Mas Hendri punya produk X yang dimana dia ingin menjual produk tadi ya secara luas dan dikenal oleh masyarakat. Caranya bagaimana? Apakah beliau masih menggunakan cara lama, menyewa iklan, template yang besar di pinggir jalan itu, atau kira-kira dia akan menggunakan teknologi AI? Pasti beliau akan memilih yang mudah, simple, murah, dan jangkauannya luas. Ya, maka pendapatan akan didapatkan oleh pembuat konten kreator. Begitu juga perusahaan. Ya, jadi sangat menguntungkan. Ya, pendapatannya luar biasa nantinya. Kemudian ada kemitraan influencer. Influencer ini adalah Bapak Ibu yang hadir hari ini, ya, akan menjadi influencer. Kedepannya perusahaan ini akan meng-create ya para influencer baru, begitu juga para konten kreator ya, untuk menjadi orang-orang yang akan digiring, akan diajak bekerja sama ya. Kenapa? Influencer ini sangat penting. Kita akan kerjasama dengan seluruh influencer yang ada, yang kita bisa jangkau ya. Kemudian pembeli dalam aplikasi ya. Dalam aplikasi ada penawaran. Kalau Bapak Ibu buka TikTok, ada yang menawarkan nggak? Diskon 70%, diskon 50%, betul? Ada yang nawarin yang namanya jam tangan. Dia ditunjukkan gambarnya bagus, ya, dia pegang. Ayo siapa duluan? Yang tercepat harganya 50.000. Dilihatnya bagus, betul? Kira-kira kalau Bapak belum punya jam tangan, akan beli nggak? Pasti beli, hanya 50.000. Nggak perlu keluar, bawa motor, misi bensin, uang parkir, barang sampai ke rumah. Betul ya? Oke. Kemudian data wawasan. Nah, perusahaan juga akan menyediakan wadah untuk Bapak Ibu ya. Nah, perusahaan akan menyediakan tempat di mana perusahaan sedang membangun nantinya kantor juga di antara di Jogja atau di Medan. Ya. Dan juga nanti akan ekspansi memiliki perwakilan di 26 kota besar di Indonesia untuk membantu para kreator konten kreator. Ya. Oke, next bro. Oke. Ini adalah pasar yang menjadi sasaran video pendek. Kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, grafik yang menunjukkan pertumbuhan pasar video pendek di berbagai negara. Ada di Indonesia, India, Filipina, Korea Selatan. Nah, pasar video pendek yang berkembang pesat di berbagai negara. Kemudian peluang besar untuk Supesu bisa masuk menjadi salah satu bagian di dalam pasar tersebut. Ya. Oke. Next. Nah, hasil data Indonesia pertumbuhan video pendek mencapai 80 juta pengguna per bulan. 80 juta pengguna per bulan. Indonesia jumlah penduduknya berapa Bapak Ibu? 280. Itu market kecil atau market besar? Market yang sangat besar ya. Nah, Indonesia adalah negara nomor 4 terbesar dalam jumlah penduduk. Artinya kita memiliki peluang yang sangat besar sekali untuk menghasilkan cuan yang besar. Betul ya? Nah, market ini siapa yang akan ambil? Siapa yang akan mengambil market ini? 80 juta. Ini setiap bulan. Ya, setiap bulan. Nah, kembali kepada kita. Maukah kita mengambil market yang tersedia saat ini? Mereka orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia AI, di dunia video pendek. Tinggal kita bagaimana bisa mengambil market ini menjadi market kita. Betul? Untuk kita bisa menghasilkan cuan. Oke. Kemudian yang kedua, konsumen Indonesia
menghabiskan 2,1 jam per hari untuk menonton. 2,1 jam per hari cukup nggak? Tadi Bapak bilang sampai subuh. Betul ya? Kadang-kadang kita duduk aja ngobrol. Teman yang biasanya kita ajak ngobrol duduk berdua, kadang-kadang kita duduk hanya ngopi. Kita lagi ngobrol sama handphone kita, bukan sama teman yang ada di depan kita. Betul? Kalau kita melihat bahwa sebenarnya kita ini sekarang ini berada di dunia yang berbeda. Dunianya ada di dalam genggaman, sehingga kita ini sekarang harus betul-betul kreatif. Ya, kita harus kreatif, Bapak Ibu. Dunia ada di dalam genggaman kita, betul ya? Apa sih yang tidak ada di sini, Bapak Ibu? Apa yang tidak ada di dalam handphone kita? Semuanya ada, dan kita bisa mengetahui semuanya cukup lewat handphone. Ya, oke. Jadi kalau pasarnya ada pangsa pasar 80 juta, masing-masing per hari menghabiskan waktu 2 jam, 2,1 jam, bahkan ada yang lebih. Ya, maka kita memiliki peluang besar untuk bisa sukses berada di Supesu. Oke, next. Oke, keunggulan di Supesu ini adalah satu, platform yang mudah digunakan. Ya. Bapak Ibu kalau membuat akun di Facebook susah nggak? Yang dibutuhkan apa? Email. Kemudian buat password. Betul ya? Kemudian bisa login. Ya, silakan mulai berlayar. Ya. Nah, sama. Supesu juga akan menjadi salah satu platform yang mudah digunakan. Kemudian yang kedua, konten berkualitas tinggi dan menarik. Kemudian sistem hadiah yang inovatif. Nah, semua konten akan membuat inovasi-inovasi yang terbaru, yang terbaik untuk penggunanya. Ya, Supesu juga akan menjadi salah satu platform yang dimana kedepannya akan sangat mudah digunakan. Ya, oke, next. Oke, ini adalah strategi ekspansi. Ini adalah Indonesia, ya, peta Indonesia. Ekspansi ke 26 kota besar Indonesia. Ini adalah target utama dari Supesu untuk market Indonesia, yang dimana beliau berencana untuk ekspansi membuka perwakilan Indonesia berada di 26 negara dan 26 kota, 26 kota besar Indonesia. Ya, kemudian strategi yang terfokus pada pasar lokal. Dia akan fokus 26 kota besar Indonesia sampai berkembang. Ya, oke, next. Kemudian kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, video berbentuk pendek statistik industri tahun 2025. Nah, 4 aplikasi media sosial, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube dan TikTok. Di handphone kita pasti ada yang memiliki 3, ada yang memiliki semuanya 4, mungkin juga ada yang memiliki 2 atau minimal 1. Betul? Ya. Yang setiap saat kita selalu buka, ya. Apalagi status setiap hari ada update status, betul ya? Oke. TikTok memimpin pasar video pendek sebanyak 40%. Market 40% ini dikuasai oleh TikTok. Kemudian diikuti oleh YouTube Short dan Instagram Reels, ya, 20%. Kemudian Facebook itu secara live, ya, Reels itu 800 juta pengguna. Instagram 2,8 miliar pengguna, di mana mengalami pertumbuhan signifikan tahun 2023. Kemudian TikTok menjadi populer di Amerika. Kemudian Vietnam, Philippines, Indonesia, Brasil. Nah, sementara Instagram Reels, ya, dan YouTube Short ini adanya di Italia, India dan Jerman. Nah, ini Indonesia. Ini belum besar seperti di luar sana. Ya, kita sendiri berada di mana?
TikTok ini yang paling populer. Berarti orang Indonesia hobinya senangnya dengan video pendek. Kalau Bapak Ibu dikasih nonton YouTube yang 2 jam, yang 1 jam, suka nggak? Ya, 2 jam kira-kira kuotanya habis berapa? Yang suka kreatornya itu. Kira-kira habis berapa? Iya, 2 jam yang suka kreatornya. Yang senang siapa? Kreatornya. Kalau 2 jam video, berapa banyak iklan yang lewat? Kira-kira Mas Edi yang pengalaman di YouTube. Kalau video durasi 1 jam sampai 2 jam, itu kira-kira berapa banyak iklan yang lewat? Kalau 10 menit itu pasti ada 4 iklan yang lewat. Nah. 10 menit. 10 menit. Bisa kebayang ya? 10 menit 4 iklan akan lewat. Kalau video itu video yang membuat kita sangat penasaran, nggak bisa tidur, jam 1 harusnya udah tutup mata, ya kan? Dilanjut gara-gara apa? Penasaran. Akhirnya tidurnya jam 5. Yang membuat video tadi, konten kreatornya sudah tidur. Dia sudah tidur. Pada saat Bapak Ibu tutup mata tidur, dia bangun. Tapi dia bangun, dompetnya sudah terisi. Bapak Ibu kosong. minus. Lemas, ngantuk, mau cari duit males. Minus, ya. Oke, next. Oke, pendanaan. Tisu-Pesu sedang mencari pendanaan untuk mempercepat pengembangan platform dan juga penetrasi pasar. Saat ini Tisu-Pesu ini juga membutuhkan dukungan. Selain membutuhkan dukungan dana, kemudian dukungan database, ya, sangat dibutuhkan. Database aktif pastinya. Ya. Nah, saat ini Tisu-Pesu ini sudah memiliki dana, ya, dipersiapkan kurang lebih 30 juta dolar. Di mana dana itu memang akan disiapkan untuk dibakar pengembangan, ya, pengembangan perusahaannya. Oke, nanti kita dengarkan ya cerita dari CEO sedikit tentang itu. Kemudian, nah ini Iya, betul. menarik. Kalau Bapak Ibu setiap bulan memiliki kuota 150.000, kalau dikurskan ke dolar, kira-kira berapa? 10 dolar lah, ya. 10 dolar setiap bulan bukan menghasilkan, tetapi merugikan kita sendiri. Betul ya? Yang seharusnya kuota itu 10 dolar itu untuk 1 bulan, ternyata 1 minggu habis. Banyak. Kenapa bisa habis? Karena tadinya manfaatnya untuk menghubungi, untuk berhubungan dengan keluarga, teman. Tetapi yang ternyata tuyul di dunia digital yang menghabiskan yang namanya kuota kita. Betul ya? Data yang kita beli. Betul ya, Ibu? Ya. Nah, oke. Di mana Tisu-Pesu menawarkan kepada Bapak Ibu, ya, 10 dolar tadi, jika Bapak Ibu pindahkan dan simpan di Tisu-Pesu ini, disimpan ya, kita bicara simpan. 10 dolar tadi akan memiliki kontrak sama seperti yang namanya modal tadi beli kuota selama 1 bulan. Jika kuota tadi Bapak Ibu pakai 1 bulan juga habis. Kalau nggak dipakai akan tetap berkurang. Tetap akan berkurang. Lama-lama akan habis juga. Ya. Nah, di Tisu-Pesu beda. 10 dolar tadi ini akan mendapatkan waktu 30 hari kontrak. Setelah 30 hari 10 dolar Bapak Ibu akan dikembalikan. Ya. Dikembalikan dengan diberikan keuntungan sebesar 1%. Diberikan keuntungan sebesar 1%. Nilainya adalah 3 dolar selama 1 bulan ataupun 30 hari kerja. 30 hari kerja. Artinya uang Bapak Ibu 10 dolar tadi berkembang, betul? Bukan berkurang tetapi berkembang. Walaupun kecil tetapi berkembang, bertambah 3 dolar. Jadi 13
dolar. Oke, kita lihat. Kalau Bapak Ibu dengan keuntungan 3 dolar tadi boleh diambil nggak? Itu profit keuntungan, belum bisa diambil karena ada nominal yang tertentu yang untuk bisa diambil. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan adalah Tisupesu juga akan menyediakan bonus-bonus tambahan. Ya, bonus-bonus tambahan untuk bisa menghasilkan income. Artinya dalam 1 bulan Bapak Ibu bisa mendapatkan tambahan income di sini. Ya. Oke. Yang kedua, ada modal lebih dari 10 dolar. Kalau punya modal 50 dolar, Bapak Ibu bisa masuk dengan 50 dolar. 50 dolar kontraknya sama 30 hari, mendapatkan 1% per hari. Dalam waktu 1 bulan, modal Bapak Ibu 50 dolar tadi menghasilkan 15 dolar. Berarti sudah menjadi 65 dolar. Boleh diambil nggak? Boleh. Ya. Langsung setelah kontrak Bapak boleh ambil WD, tarik keluar modalnya dan profitnya. Ya. Yang ketiga, ada modal lebih dari 50 dolar, 100 dolar. 100 dolar kontraknya sama 30 hari, dapatkan juga keuntungan 1% per hari. Ya, 1% per hari. Di mana setelah masa kontrak selesai 30 hari Bapak Ibu dapatkan 30 dolar. Ya, 30 dolar. Berarti modal 100 dolar tadi sekarang sudah menjadi 130 dolar. Oke, lanjut. Kalau modal 200 dolar, kontraknya sama 30 hari. Ya, 30 hari dapatnya sama 1%, ya, keuntungannya jadi 60 dolar. Berarti sudah berapa? 260 dolar. Oke, kalau modal ada yang lebih besar, ya, 500 dolar. Kalau 500 dolar kontraknya bukan 30 hari, tetapi 45 hari. Ya, kontrak 45 hari, bedanya di sini, ya, Bapak Ibu akan mendapatkan 1% juga, ya. Kemudian keuntungannya 225 dolar. Berarti sudah menjadi berapa, Bapak Ibu? 725 dolar. Nah, kalau modalnya lebih besar boleh nggak? Boleh. 1000. Kalau punya modal 1000, ya, kontraknya juga beda. Kontraknya adalah 60 hari. 60 hari Bapak Ibu, bedanya di persentase. Berapa persen? 1,1%. 1000 dolar, 1,1%. Setelah masa kontrak selesai, modal tadi menghasilkan 660 dolar. 660 dolar. 1.660 dolar. Ya. Kalau kita bicara modal Bapak Ibu 1000 tadi adalah uang dingin, ya, bukan uang dapur, ya, buat beli bawang, sayur, beras, ya. Tapi kita bicara uang dingin. Kenapa ada kontrak 60 hari, ya? Kita bicara uang dingin. Kalau memang ini adalah uang dingin, 1000 dolar sudah menjadi 1.600 dolar. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah masa kontrak selesai? Kira-kira Pak? 1.000 dolar tadi sudah menjadi 1.600, ya kan? 1.660. Apa yang akan Bapak lakukan setelah masa kontraknya selesai? Kira-kira bikin usaha Pak. Usahanya apa? Kan ini lagi Bapak lagi usaha sekarang. Dilanjutkan, betul ya? Dilanjutkan. Apakah Bapak akan WD 660-nya atau ditambahkan? Kompon. Pasti akan ditambahkan karena ini adalah platform yang menghasilkan cuan, betul? Maka Bapak Ibu punya modal tadi 1000 tadi, kemungkinan besar sudah menambah lagi 500 dolar, betul? Daripada di WD, mending saya simpan lagi, betul ya? Ambil aja ya 160 dolar, ya kan?
Sisanya 500 masuk lagi. Betul ya? Oke, kita lanjut. Kemudian kalau modalnya lebih besar bagaimana, Mas? Oke, ada modal 3.000 ya, kontraknya 80 hari. 3 bulan kurang ya. Betul ya? Oke. Hasilnya berapa yang didapatkan, Mas? 1,2% per hari. Masa kontrak 80 hari menjadi keuntungannya ya 2.880 dolar. Modal 3.000, profitnya 2.880 dolar. Besar kecil Bapak Ibu? Besar ya? Oke. Besar. Yang terakhir, modal 5.000, kontraknya adalah 100 hari. 5.000 kontrak 100 hari, persentasenya Bapak Ibu dapat 1,3% per hari. 1,3% per hari, dan masa akhir kontrak 100 hari menjadi 6.500 dolar. Besar kecil Bapak Ibu? Berarti sekarang modal 5.000 tadi kalau ditambahkan dengan profit sudah menjadi berapa? 11.500 dolar. Pertanyaannya lagi sama. Apakah Bapak Ibu akan masuk lagi, tambahkan lagi? Tadi 5.000 ya, atau Bapak Ibu akan WD semuanya? Itu kembali kepada Bapak Ibu. Tapi kalau saya pribadi, saya dengan modal 5.000, 100 hari kerja, saya dapatkan 6.500 dolar. Kalau itu adalah uang dingin, maka saya akan menarik 1.500 dolar. Betul? 5.000-nya saya masukkan lagi. Kenapa? Karena 100 hari berikutnya saya akan mendapatkan double. Betul ya? Modal saya tadi 5.000, sekarang sudah menjadi 10.000. Berarti berapa yang saya akan dapatkan totalnya? Berapa? 11.500 kali 2 aja. 23.000. Besar kecil Bapak Ibu? Betul ya? Besar ya? Nah, oke, kita bahas yang tadi, di mana Bapak Ibu modal 10 dolar. 10 dolar, 30 hari kontrak, ada peluang nggak untuk mendapatkan income? Ada ya, peluang besar atau kecil? Besar. Oke, kita lihat. Kalau Bapak Ibu modal 10 dolar ataupun 5.000 dolar, semuanya berhak mendapatkan tambahan income ya 10%. 10%. Ya, 10%. Contoh dengan Bapak siapa? Pak Edi. Pak Edi join 10 dolar. Kemudian Pak Edi ya punya peluang dapat 10%. Pak Edi mengajak Mas Henry. Mas Henry join 5.000 dolar. Berapa Pak Edi dapatkan? 500. 10%, 500 dolar. Pak Edi juga mengajak Pak Dimas. Pak Dimas join 3.000 dolar. Pak Edi dapat berapa? 300 dolar. Betul. Pak Edi juga mengajak lagi Pak Z. Join 1.000 dolar. Pak Edi dapat berapa? 100 dolar. Dengan Pak Edi mengajak 3 temannya, Pak Edi sudah dapat uang berapa? Cuannya 900 dolar. Bermodalkan berapa? Hanya 10 dolar. Hanya 10 dolar Pak Edi bisa menghasilkan 900 dolar. Betul ya? Nah, sekarang Pak Edi kira-kira akan ambil semua nggak uangnya? Ditambahkan atau dikeluarin semua? Pasti ditambahkan supaya mendapatkan cuan lebih besar. Oke, kita lihat. Kalau Pak Edi sudah cuan besar, dia pasti akan membantu temannya, ya kan? Gak mungkin dong. Dia mau temannya juga harus berhasil. Oke, maka Pak Edi tadi mengajak 3 orang teman, ya. Teman-teman tadi juga menghasilkan yang namanya pasif.
ada yang 1%, ada yang 1,2%, ada yang 1,1%, ada yang 1,3%. Betul ya? Apa yang terjadi? Kalau yang namanya Pak Henry tadi dapatkan 6.500 per 100 hari kerja. Kemudian Pak Dimas tadi dapatkan 2.880 ya selama 80 hari kerja. Kemudian tadi Pak Z dapat $660 selama 60 hari kerja. Apa yang didapatkan oleh Pak Edi kira-kira? 8%. Yes. Pak Edi akan mendapatkan tambahan sebesar 8% lagi. Mantap. Mantap. Ya. Mantap. Ini yang dimana Join. benar-benar Pak Edi sekali bekerja akan menikmati terus. Kenapa terus? Karena teman-temannya tadi menghasilkan pasif, mereka pasti tidak akan menarik modal mereka, bahkan malah bertambah. Betul, akan bertambah. Maka ketika teman-teman Pak Edi tadi, ya, ada Pak Henry, ada Pak Dimas, ada Pak Z, mereka akan melakukan renew, ya, renew lagi di masa kontrak berakhir. Apa yang didapatkan lagi Pak Edi? Pak Edi akan kembali mendapatkan $900 lagi, bonus sponsor lagi. Kira-kira Pak Edi mau berhenti nggak? Mas, saya udah cukup mas. Tuman. Cukup mas, udah segitu aja lah, nggak mau lagi. Kira-kira seperti itu kah? Nggak mungkin ya. Oke, silakan masuk Pak. Silakan. Oke, lanjut. Nah, Pak Edi karena sudah mengajak 3 orang, maka Pak Edi sekarang berada sebagai peringkatnya. Ada peringkat namanya agent. Agent ini memiliki 3 orang yang disponsori atau diajak. Nah, kalau Pak Edi mau naik peringkat, Pak Edi wajib membina atau membantu yang namanya downline-nya tadi, mitranya tadi, Pak Henry, untuk bisa duplikasi mengajak 3. Ya. Kemudian Pak Edi juga membina mengajak yang namanya Pak Dimas tadi untuk bisa mengajak 3 orang. Begitu juga Pak Z. Jika masing-masing teman Pak Edi tadi bisa mengajak 3 orang saja, mau berapapun paketnya, mau $10 pun boleh. Nggak harus 5.000, nggak harus 3.000, nggak harus 1.000. Bebas, ya. Maka Pak Edi akan naik peringkat menjadi regional agent. Oke? Nah, Pak Edi ya tadi kalau sudah berhasil membantu 3 orang tadi sukses, Pak Edi berhak mendapatkan lagi generasi keduanya itu 7%, Pak. Jadi beliau Pak Henry tadi dapat income, kemudian di bawah beliau lagi yang 3 orang dapat income pasif ya, kita bicara pasif ya, Pak Edi dapat 7%. Begitu juga Pak Henry akan membina 3 orang di bawahnya. Butuh aja duplikasi 3 aja. Ya. Maka kalau Pak Henry sukses membina di bawahnya, Bapak masih dapat lagi 6%. Mau berhenti gak kira-kira? Suruh Mas Henry berhenti, Mas mau berhenti gitu. Suruh Mas Dimas, Mas cukup Mas, aku hanya level 2 aja gitu. Ya, oke. Berikutnya apa? Posisi regional agent, Pak Edi akan mendapatkan tambahan. Tadi sudah ada 8, 7, 6. Sekarang dapat tambahan lagi 5% di level keempat. Ya, level 4. Kalau Pak Edi naik lagi peringkat regional manager, Pak Edi akan dapatkan lagi tambahan. Sudah 8, 7, 6, 5, dapatkan lagi 4%. Ya, di level ke 5. Kalau Pak Edi naik lagi senior manager, ya,
Tadi sudah dapat tambahan 4, sekarang dapat tambahan lagi level ke 6. 3% lagi. Pertanyaannya, kecil ya 3% Pak ya? Kecil. Jumlahnya banyak jadi besar Pak ya? Pinter kali. Oke, yang terakhir, jika Pak Edi naik sampai peringkat regional director, regional manager, betul ya? Regional manager itu saya tulis tuh. Regional manager, maka Pak Edi akan dapatkan tambahan 2% di level ke-7. Kalau itu di total berapa Pak? 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2. Banyak. Banyak sedikit. Banyak ya. Tadi Pak Edi ngajak berapa? Ngajaknya berapa? 3 tok. 3 saja kan? Tapi yang setiap keuntungan yang Bapak Ibu dapatkan di sini, ya, setiap keuntungan akan dibagikan 5 hari kerja saja. Sabtu Minggu libur. Ya, tadi ada kontrak kan? 30 hari tercepat, paling lamanya di 100 hari. Semua dihitung hari kerja, 1 minggu 5 hari kerja. Ya. Kemudian minimal penarikan adalah $18 atau 18 USDT. Ya. Kemudian biaya penarikannya ada fee-nya, administrasinya 8%. Kemudian pembayarannya 24 jam. Kalau Pak Edi tadi income-nya $900, hari ini beliau WD di jam 12. Maka besok siang jam 12 sudah terima. Ya, sudah terima. Nah, jatuh tempo kontrak dan penarikan modal plus 14 hari setelah pengajuan KYC jika diperlukan. Ini sekarang belum ya. Ya. Tapi bagi teman-teman semua yang nantinya masuk di bisnis ini, saran saya setelah registrasi lakukan KYC. Ya, verifikasi. Bagi hasil pasang kontrak dapat ditarik setelah 7 hari pendaftaran langganan langganan baru. Setelah 7 hari baru bisa deposit. Ya. Kemudian bagi hasil bersifat fluktuatif dan dapat berubah sewaktu-waktu. Saat ini masih normal-normal saja ya, seperti itu. Oke, next. Oke, terima kasih.